Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita akan termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Harusnya saya gilirannya hari Selasa ya. Kemarin saya minta Pak Rahmat untuk gantikan karena saya mau keluar kota. Oke, kita bahas yang ringan-ringan aja ya Pak. Kalau bapak-bapak mendengar kata fisabilillah, apa yang kira-kira ada di benak bapak-bapak semuanya? Fisabilillah. Biasanya kan ditempelin sama jihad fisabilillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi fisabilillah itu adalah berjuang di jalan Allah. Ya. Pemahaman tentang fisabilillah atau jihad fisabilillah sering dipahami dengan pemahaman yang sangat sempit atau kurang tepat, yaitu cuman berperang secara physically di jalan Allah. Sesungguhnya jihad fisabilillah itu atau berjuang di jalan Allah itu luas, jadi menyangkut segala macam aktivitas. Jadi nanti kita bahas yang termasuk fisabilillah itu apa aja. Nah, sementara itu ketika ada seseorang yang berusaha, katakanlah misalnya berdagang untuk menghidupi keluarganya, itu bisa juga disebut fisabilillah ya. Nah, jadi ketika serombongan kaum muslimin melakukan perjalanan untuk berjihad dalam bentuk peperangan bersama Rasulullah SAW, mereka menjumpai di tengah-tengah perjalanan itu seorang anak muda yang giat bekerja secara sungguh-sungguh. Pada dirinya terlihat tanda-tanda keuletan dan keperkasaan. Jadi waktu itu Rasulullah bersama rombongannya lagi berjalan menuju satu peperangan ya. Di tengah-tengah jalan itu dia ngeliat anak muda yang perawakannya keker gitu ya, sehat, kuat, dan dia ulet, kerja keras ya. Lagi bercocok tanam gitu ya. Terus rombongan para sahabat itu mengharapkan agar anak muda yang simpatik ini bisa join ke dalam satu barisan yang akan berperang bersama Rasulullah ya. Nah, terus sahabat-sahabat tersebut bilang kepada Rasulullah tuh anak muda kayaknya hebat tuh, ulet, kerja keras. Gimana kalau kita minta dia untuk ikut berjuang bersama kita? Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menegur cara pandang dari sahabat itu. Beliau menyatakan bahwa aktivitas anak muda itu juga termasuk jihad fisabilillah. Selanjutnya beliau bersabda, jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia telah berjuang di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menjaga dirinya agar tidak mengharapkan pemberian orang lain, maka ia berjuang di jalan Allah. Apabila ia bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia berjuang di jalan Allah. Dan apabila ia pergi bekerja untuk mencari kebanggaan diri dan kepuasan duniawi, maka ia berjuang di jalan setan. Jadi hadis riwayat Tabrani nomor 36. Artinya apa? Rasulullah saat itu mempunyai satu pandangan tersendiri mengenai fisabilillah itu sendiri. Jadi begitu dia lihat anak muda itu lagi kerja keras,
karena katakanlah menggarap kebunnya gitu. Di situ kalau si anak muda tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan istrinya, maka ia dikategorikan telah berjuang di jalan Allah. Jika ia bekerja supaya dia cukup dan tidak meminta-minta, itu juga sedang berjuang di jalan Allah. Dan terakhir, kalau misalnya dia bekerja itu untuk menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut, maka itu termasuk juga fisabilillah. Tapi kalau dia bekerja keras untuk kebanggaan diri, untuk hanya duniawi saja, maka itu tidak di jalan Allah. Jadi kita sekarang melihat bahwasanya Rasulullah sendiri itu sudah sedikit menjelaskan kepada kita bahwasanya fisabilillah itu luas ya. Jadi tidak hanya berperang secara fisik, tapi bahkan kita bekerja bersungguh-sungguh saja untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, agar kita tidak, katakanlah, terjerumus dalam hal meminta-minta ya. Itu udah termasuk berjuang di jalan Allah. Jadi hasil usaha sendiri dengan bekerja keras dan perjuangan yang ulet merupakan hasil perolehan yang paling baik dan paling mulia. Nah, mengenai hal tersebut Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pun memakan suatu makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam selalu makan dari hasil usahanya tangannya sendiri. Ini hadis Bukhari ayat 1966. Jadi begitu mulianya bahwasanya orang yang memenuhi kebutuhan sendirinya itu, ya, dia makan dari hasil tangannya bekerja sendiri, itu adalah derajatnya lebih tinggi, lebih baik ya. Itu menandakan bahwa kita umat muslim jangan, kalau orang Jawa bilang dicepak, dikasih terus. Nah, karena adalah yang terbaik kita makan dari hasil usaha kita sendiri ya. Oke, kira-kira siapa yang berjuang di jalan Allah ini? Allah berfirman di surat Al-Hujurat 4 ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, artinya siapa yang dikategorikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang yang beriman. Pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu dia tidak ragu dengan imannya itu, dan dia berjihad dengan harta dan jiwa ya. Nanti kita bisa tahu kenapa disebut harta dulu baru jiwa ya. Kalau ada orang yang mau berjihad dengan hartanya, ini kalau dilihat dari ayat ini, harta dulu baru jiwa ya kan. Kenapa seperti itu? Kecintaan kita kepada dunia itu bisa dibilang lebih tinggi. Kita bisa tuh istilahnya berjihad dengan tenaga, waktu gitu. Tapi urusannya begitu dengan harta, kita tak agak-agak kurang gitu, agak-agak berpikir dua kali. Nah, kenapa di ayat ini harta dulu baru jiwa disebutkan seperti itu? Di beberapa ayat lain juga begitu, harta jiwa. Allah membeli kimanamu dengan harta dan jiwa, terus begitu. Terus kira-kira kalau sudah kita memahami fisabilillah itu dilakukan oleh orang yang beriman, only orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, belum dikategorikan sebagai berjuang di jalan Allah ya. Jenisnya kira-kira apa perjuangan di jalan Allah itu? Kita lihat
Jihad fisabilillah ini jangan diartikan sebagai perang secara fisik aja ya. Ya, jihad dalam arti yang luas, bukan seperti yang kita lihat mungkin media barat menggembar-gemborkannya. Kalau udah urusan jihad pasti ke situ arahnya. Yang kita tuh sebenarnya nggak setuju ya. Padahal untuk fisabilillah ini derajatnya lebih tinggi daripada itu, ya. Jadi bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 195, saya bacakan artinya. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dengan dalih dan sebab apapun kita dilarang untuk mencampakkan orang lain, artinya merugikan orang lain. Ya, ini yang merupakan hal yang fundamental dalam Islam, karena Islam itu diturunkan untuk membawa, orang bilang apa namanya, rahmatan lil alamin, ya, kedamaian buat semuanya, ya, bukan buat kita aja, tapi kepada seluruh dunia. Jadi belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya apa? Jangan pelit, Pak, ya. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Kenapa? Karena belanjakanlah hartamu di jalan Allah itu bisa menolak bala. Nah, ini ayatnya bisa kita dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, kira-kira fisabilillah itu yang pertama itu adalah jihad dengan harta. Orang yang berjuang jalan Allah, yang pertama adalah orang yang hartanya bi amwarihim. Mungkin diri kita sibuk dan berhalangan untuk melakukan jihad fisabilillah, maka kita keluarkan harta-harta kita untuk meningkatkan jihad fisabilillah. Artinya, pertama, kalau kita mau fisabilillah, kita fisabilillah dengan harta kita, ya. Bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 261, bahwasanya begitu kita berinfak dianalogikan dengan satu bulir tumbuh jadi 7 cabangnya 100, ya. Artinya apa? Apa namanya? Kalau kita mau berjihad dengan harta kita, itu balasannya luar biasa, ya. Kan banyak yang bilang bahwasanya kalau kita sedekah bukannya tambah dikit duit kita, tapi tambah banyak, ya. Juga tidak hanya dibalaskan dengan harta lagi, tapi bisa dengan kesehatan, bisa dengan tetangga yang baik dan segala macam, ya. Jadi yang pertama jenisnya berjihad di jalan Allah itu atau fisabilillah itu adalah pertama dengan harta, ya. Makanya tadi disebutkan bahwasanya kenapa disebutkan harta dulu baru jiwa, yaitu karena kita kalau urusannya sama harta nih agak-agak berpikir untuk ngeluarinnya di jalan Allah. Kira-kira apa sih apa namanya fisabilillah dengan harta ini? Yang orang banyak tahu adalah membangun masjid, ya, ikut partisipasi membangun tempat ibadah, terus sudah gitu ikut partisipasi untuk membangun sekolah, ya kan. Terus untuk urusan apa namanya kenyamanan umat dalam beribadah, kita ikut juga di situ, ya kan. Misalnya nih masjid lagi perlu ada misalnya kegiatan untuk anak-anak, ya, misalnya ada apa namanya PAUD, seperti kita tahu, ya, itu harus ada gurunya, ya kan, harus ada fasilitasnya. Ketika kita mau
mengeluarkan uang kita untuk itu, insya Allah Allah ganti dengan yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fisabilillah yang kedua adalah dakwah syiar agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, salah satunya dengan taklim begini. Walaupun nggak bicara di depan, tapi tolonglah sampaikan, walaupun satu ayat atau apapun yang kita pernah lakukan, mengikuti apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan efeknya baik kepada kita, itu kita ceritakan, Pak. Ceritakan kepada orang lain, kita tularin supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Enaknya, indahnya untuk taat, untuk beriman tuh kayak apa gitu. Karena iman itu kalau diikutin, ya orang-orang sufi bilang lezat sekali kalau kita mengikuti iman itu. Ya kan? Salah satunya pasti ketika kita kuat imannya, kita lebih tenang daripada orang yang nggak kuat imannya. Apapun yang hadir kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita, kita dapat menerimanya dengan baik. Itu kalau imannya kuat, Pak. Kalau imannya nggak kuat, ya biasanya ada yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Allah bahkan, segala macam. Jadi bisa kita lihat di surat Al-Fussilat ayat 33. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru menuju Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, ya, berserah diri beriman. Jadi kalau kita ingin berkontribusi dalam fisabilillah ini, salah satunya dengan syiar agama. Syiar itu nggak mesti harus di depan sini, enggak, tapi kita sampaikan aja kepada teman atau tetangga apa yang membutuhkan. Kadang kita kan dicurhatin sama orang, ya, curhatin sama orang, ya kita kasih tentunya saran-saran yang dengan ilmu, ya. Nanti kita lihat lagi. Jadi yang kedua adalah bagaimana caranya fisabilillah. Yang kedua adalah dengan syiar agama, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang ketiga ini jihad dalam arti perang. Artinya kita ikut perang, Pak. Jadi kalau misalnya Indonesia ini lagi diserang sama orang luar yang mengacak-acak kedaulatan kita, sebenarnya kita ada kewajiban untuk berjuang melepaskan itu, Pak. Karena bisa kita lihat di di beberapa ayat di Al-Quran, contohnya Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Kalau jihad di dalam arti perang itu memiliki kriteria, Pak. Pertama adalah satu, ada musuhnya. Seperti ayat tadi bilang, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Ketika kita diperangi, ketika kedaulatan negara kita ini mulai diusik sama pihak luar, jelas musuhnya ada, ya kan? Jadi kalau perang dalam arti fisik itu pertama ada musuhnya. Yang kedua, ada orang-orang yang teraniaya. Jadi jika ada umat Islam yang teraniaya, yaitu pertama-tama orang yang dibunuh tanpa hak, ya. Dan kedua, orang-orang diusir dari tempat tinggalnya, ya. Sekarang bisa kita lihat di beberapa tempat di Indonesia ini, kemungkinan hal itu udah terjadi, Pak, ya. Di situ jelas siapa yang berbuat dan ada yang teraniaya, ya. Sebenarnya yang teraniaya ini nggak cuma umat muslim aja, tapi kebanyakan orang umum teraniaya. Itu kita harus ikut dalam kegiatan berperang ini. Dan dalam peperangan terdapat kriterianya yang ketiga, yaitu dilarang melakukan kerusakan, ya. Jadi kita punya
rules di dalam Islam ini, kalaupun kita ikut berperang di tempat musuh, jangan melakukan kerusakan. Ya, seperti kita lihat di Al-Qasas ayat 77, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan buat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi jelas, pertama ada musuhnya, dua ada yang teraniaya, dan ketika kita pun ikut berperang jangan sampai ngerusak. Ya. Ayat-ayat yang saya bacakan barusan juga itu merupakan ayat yang kita harus menjuju kepada akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Ya. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar kita memelihara dan memperindah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Di antaranya tanah air yang luas, bahkan kita punya sumber daya alam yang cukup wah ya. Ketika kita bisa mengelola itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai sumber yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, luar biasa, Pak. Ya, itu termasuk juga berjuang di jalan Allah. Karena apa? Allah telah menganugerahkan kita satu bumi Indonesia ini yang indah, yang kalau boleh dibilang, mangga silakan Anda mengeksplorasi, tapi jangan merusak. Ketika dieksplorasi dan tidak merusak, maka di situ akan turun rahmat Allah, Pak. Tapi kita bisa lihat ketika bumi ini diberikan oleh Allah, dieksplorasi dan kita merusak, misalnya buka satu lahan pertambangan misalnya, misalnya lahan pertambangan, ngebabat hutan segala macam, tapi nggak ditanamkan kembali, nah itu termasuk merusak. Ya, bisa kita lihat ketika kita memulai kegiatan dengan cara seperti itu, maka hasilnya bisa kita lihat. Allah nggak menurunkan bantuannya di situ, bahkan terjadi macam-macam ya. Seperti banyak kita lihat ya. Oke. Allah nggak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi tolong yang udah dikasih Allah jangan dirusak ya gitu. Ya, jadi tadi kita tahu bahwasanya jihad dengan harta, yang kedua menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga itu merupakan fisabilillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang atau berjihad dengan senjata. Ya. Sampai-sampai banyak ulama berkata, sungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Jadi katakanlah menuntut ilmu itu wajib. Seperti kita tahu, ketika menuntut ilmu itu dari kecil sampai kita selesai di dunia ini, ilmunya Allah itu luas. Kita diminta untuk pelajari banyak ilmu, karena Allah juga menyatakan di dalam Qur'annya, di surat An-Nur kalau nggak salah itu, akan aku berikan katanya kekuasaan setelah saya lupa ininya tuh nanti. Jadi setelah kesusahan dikasih yang namanya kemenangan gitu, Pak. Bapak coba lihat di surat An-Nur ada, kalau nggak salah itu 52 deh, Pak. Jadi kita bisa dibikin berkuasa seperti orang-orang dahulu berkuasa, ya kan? Kalau apa ya itu tadi, kalau kita beriman beramal soleh, kuncinya menatu. Beriman beramal soleh, berjuang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar dan segala macam. Ya, oke. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib buat kita, karena sering disampaikan
beribadah tanpa ilmu, hasilnya akan beda dengan berilmu. Jadi fisabilillah itu salah satunya itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga gini Pak, ketika kita punya ilmu yang kita tahu dan kita men-sharekannya itu kepada orang yang membutuhkan, ya, ilmu apa aja, nggak cuma ilmu agama, itu juga termasuk fisabilillah. Artinya apa? Contoh misalnya Pak Eri datang ke satu kampung yang nggak tahu caranya ngelola air, ya. Pak Eri punya ilmunya nih, oh buat ini, buat ini, buat ini, sehingga apa? Sehingga air yang kalian susah mencarinya, kita bisa mendapatkannya dengan baik. Nah itu salah satunya, itu dengan ilmu kita bisa mengatasi itu. Yang selanjutnya adalah dengan sedekah. Nah kalau dengan sedekah ini bisa kita lihat di salah satu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah datang seseorang kepada Nabi SAW dengan membawa seekor unta yang sudah diberi tanda. Lalu dia mengatakan, ini untuk di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, balasan bagimu di hari kiamat kelak adalah 700 ekor unta yang semuanya diikat hidungnya seperti ini. Hadis riwayat Muslim, ya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bersedekah, menyumbangkan harta untuk perjuangan di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya dari Allah, yang tentunya balasannya berlipat, ya. Tentunya selama dia ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji atau disanjung, maka balasannya adalah lebih baik apa yang dia berikan. Jadi pertama, berjihad dengan dengan harta, tentunya dengan sedekah, terus dengan ilmu, terus juga ikut perang. Jadi contohnya gini Pak, misalnya aja ada satu penduduk di satu daerah yang misalnya dia diperangi oleh orang lain dari luar, ya, maka penduduk satu daerah itu wajib berperang secara fisik juga Pak, ya. Contohnya waktu zaman perjuangan dulu, Sudirman adalah seorang guru di Muhammadiyah, ya kan. Tapi begitu ibarat kata Ibu Pertiwi memanggil untuk dia turun, dan hasilnya seperti kita tahu, dia orang yang hebat untuk urusan itu, gitu. Oke. Apa rewardnya ketika kita fisabilillah? Yang pertama adalah dikategorikan beriman menurut Allah. Coba kita lihat surat Al-Hujurat tadi ayat 5, surat 49 ayat 5, ya, yang tadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah diberikan jalan oleh Allah untuk memenuhinya. Nah ini Pak, jadi Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69, Auzubillahiminasyaitonirrajim, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, kami akan benar-benar menunjukkan jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika kita berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, katakanlah misalnya menuntut ilmu, ya kan, atau bekerja, bekerja dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan sendiri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga misalnya, atau seperti tadi membiayai orang tua yang sudah tua. Ketika kita sungguh-sungguh, maka Allah akan kasih jalannya dia. Jadi bisa kita lihat contoh aja nih Pak nih, yang menurut saya kok bisa ya orang seperti itu. Nah, coba kita lihat di berita belakangan ini, ada pemuda namanya Aditya yang dia tiap hari masak untuk orang dan diberikan secara gratis, ya.
Dari mana dia dapat duit? Kan gitu. Kok bisa gitu? Kok mau gitu? Tapi apa reward yang Allah kasih? Kegiatan yang dia lakukan itu berjalan dengan lancar sampai sekarang. Bahkan punya beberapa tempat untuk katakanlah makan siang gratis, katakanlah begitu. Ya, ada anak muda ya yang tadinya dia kerjanya paling cuman kalau yang pernah saya baca itu dia servis elektronik ya kalau nggak salah. Tapi dia punya satu niatan yang bisa memberikan banyak orang yang membutuhkan makan, dia masakin. Luar biasanya Pak, itu Allah kasih jalannya dia untuk mendapatkan itu. Ada aja yang datang untuk kasih duit lah, kasih beras lah, segala macam. Sampai akhirnya kegiatan yang dia gagas itu berkembang. Dan sekarang bisa kita lihat ada beberapa tempat yang menyediakan makan siang gratis juga. Nggak cuma makan siang, pokoknya makan gratis, mau pagi, mau siang, mau malam, gitu ya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukin caranya. Nih, ya kan? Nih caranya nih. Terusin deh kegiatan itu. Dari mana kita bisa dapat bantuan Allah seperti itu? Kalau kita sungguh-sungguh, gitu. Intinya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah reward dari Allah sebagai orang-orang yang fisabilillah adalah memperoleh kebaikan dan beruntung. Jadi Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Balik lagi, harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang peroleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, hidup kita mau baik, ya fisabilillah ya. Artinya apa yang kita lakukan normally dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan itu sungguh-sungguh dan niatan kita ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah mengganjar itu sebagai fisabilillah ya. Yang selanjutnya, apa rewardnya lagi? Memperoleh surga kekal dan menang. Jadi di ayat 89 At-Taubah, Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Artinya apa? Ketika kita fisabilillah, pertama udah ditunjukin caranya sama Allah. Yang kedua kita mendapat kebaikan dan keberuntungan. Yang ketiga sudah disiapkan surga, kita kekal di dalamnya, dan disitulah kita dikategorikan orang-orang yang menang. Nah, kalau ada reward berarti ada punishmentnya. Kalau kita tidak mau fisabilillah, kira-kira apa yang akan kita dapat? Yang pertama, enggak sama orang yang ikut berjuang dengan yang tidak. Jadi di surat An-Nisa ayat 95 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Balik lagi, harta dan jiwanya ya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Artinya ketika tawaran fisabilillah itu datang kepada kita, pilihan ada pada kita, mau ngambil apa kagak. Kalau ngambil, seperti kita lihat tadi, memperoleh beberapa banyak kebaikan, ya kan? Bahkan di di ayat ini disebutkan Allah akan melebihkan bagi orang-orang yang mau fisabilillah sama yang duduk aja, gitu lah. Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika ada seruan untuk berperang, ada orang-orang yang minta izin untuk nggak ikut berperang padahal dia nggak punya uzur, ya. Nah, Allah kasih tahu bahwasanya kalau ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak mau ikut berperang padahal dia nggak ada uzurnya, derajatnya lebih rendah daripada orang yang mau ikut berperang. Kan begitu ya.
Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang berjuang dengan sungguh-sungguh dalam mengejar tujuannya akan diberikan penghargaan yang lebih tinggi daripada orang yang hanya tinggal di rumah aja, dicepain gitu, ya. Lalu Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 96-nya, beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, pertama dia dilebihkan pahalanya. Yang kedua, dia dikasih ampunan dan rahmat. Sementara orang yang berpangku tangan aja, diem aja, dia ada seruan fisabilillah dia nggak mau ikutin, nggak dapat yang begini, ya Pak ya. Jadi kita tahu keuntungannya, kenapa nggak kita ambil kan gitu. Tafsirnya adalah yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang berjihad dengan lebih banyak dari kamu dan orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang-orang yang berjihad. Allah memberikan penghargaan yang lebih tinggi daripada mereka dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jelas ya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita kalau menyambut fisabilillah yang disodorkan oleh Allah, rewardnya kita tahu. Nah, orang-orang yang menolak berjuang di jalan Allah itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, orang itu terima matang, Pak. Istilahnya ya, terima matang itu dalam surat At-Taubah ayat 86 Allah berfirman, dan apabila diturunkan suatu surat yang memerintahkan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul. Niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk. Nah, nih orang-orang yang nggak mau ngambil fisabilillah yang disodorkan oleh Allah, padahal kita tahu apa yang akan kita dapat ketika kita melakukan itu. Dia ada seruan berperang misalnya, kita nggak ikut. Udah, gue di sini aja deh, lo aja yang berperang, kan gitu. Padahal dia sanggup ikut perang. Nah, ya, itu ciri-cirinya orang yang terima matang, Pak. Ya, ada satu gerakan untuk membuat katakanlah lingkungan kita lebih baik, ya, dengan kegiatan macam-macam deh, Pak. Ada yang ikut, ada yang ya udah lo aja deh, gitu. Ada yang gitu kan? Nah, ini Allah udah memberitahukan bahwa ada di antara kalian yang doyannya terima matang. Udah lo aja yang perang, lo aja yang bikin acara apa gitu, lo aja yang ikut beberes masjid misalnya. Aku tinggal terima, udah beres baru gue ikut sholat di situ. Ada orang gitu. Di antara kita ada yang seperti itu, Pak. Ya kan? Saya rasa di ruangan ini nggak ada ya. Yang kedua, hatinya kekunci. Coba di ayat 87-nya kita lihat di surat At-Taubah ayat 87-nya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad. Beriman dan berjihad itu membuat kita bahagia. Tapi kebahagiaan itu nggak dia tahu, kenapa? Dia nggak ikut, gitu, Pak. Jadi orang-orang yang nggak ikut berperang itu pertama adalah orang-orang yang mampu tapi dia nggak mau ikut. Ini udah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya orang-orang yang nggak ikut berperang karena dia uzur. Nah, itu boleh. Ya. Jadi seperti dijelaskan di surat At-Taubah ayat 90-nya, dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, yaitu orang-orang Arab Badui, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Jadi kalau kita ada uzur, kita boleh. Misalnya lemah, sakit, bisa. Tapi kalau dia sehat-sehat aja dan mampu, punya waktu, punya tenaga, apalagi punya biaya, tapi dia nggak mau, nah itu ujungnya kelak orang-orang kafir itu di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jelas. Orang yang nggak mau ikut perang, pertama ada orang yang mampu tapi nggak mau, kedua orang yang uzur, ketiga orang yang sakit, lemah dan miskin. Di ayat 91-nya,
Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi orang yang punya uzur, orang yang sakit, salah satu yang punya uzur gini Pak, misalnya kita ngerawat ibu kita yang udah tua, yang lagi sakit-sakitan, itu bisa jadi uzur. Kita tinggalin, dia keleleran misalnya gitu. Kalau kita tinggalin ada saudaranya atau tetangganya yang bisa merawat ibu kita wajib ikut fisabilillah. Tapi kalau misalnya nggak ada orang lagi yang bisa merawat ibu kita yang lagi sakit misalnya, terus tidak ada panggilan perang, itu bisa jadi uzur. Walaupun kita sehat, kita mampu gitu. Karena apa? Karena itu lebih penting gitu. Ketika tadi Rasulullah meluruskan pandangan sahabat-sahabatnya bahwasanya orang tegap, orang yang ulet itu dia lagi ngegarap tanah dia, ya udah, kalau dia misalnya ngegarap untuk keluarganya, itu termasuk jihad juga gitu. Ya. Jadi siapa yang nggak ikut berperang? Pertama ada uzur, kedua sakit, lemah, miskin, ya. Miskin artinya udah nggak makan berapa hari dan segala macam, boro-boro buat perang gitu. Jadi yang selanjutnya, siapa yang boleh ikut tidak berperang adalah orang-orang yang tidak mendapat kendaraan untuk berjihad. Jadi di surat At-Taubah ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Artinya gini, waktu Rasulullah ngajak seruan untuk berperang, kan tuh ada logistiknya, ya kan? Ada yang kuda, ada yang apa segala macam. Ketika ada orang-orang yang mau berperang bersama Rasulullah, tapi dia nggak dapat kendaraannya, katakanlah, misalnya pakai kereta misalnya, masuk deh, udah nggak cukup gitu. Padahal dia mau berjuang. Terus akhirnya Rasulullah bilang, waduh, udah cukup nih, udah penuh nih, kamu nggak bisa ikut. Terus dia sedih gitu loh, aduh, padahal gue pengen berperang nih bersama Rasulullah gitu kan, pengen berjihad bersama Rasulullah. Nah itu orang-orang yang boleh untuk tidak ikut berperang. Jadi tadi uzur, sakit, dan orang-orang yang nggak, istilahnya nggak keangkut lah katakanlah begitu. Lalu ada yang selanjutnya yang termasuk mampu tapi tak mau ikut berjuang di jalan Allah. Jadi surat At-Taubah ayat 93, sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Jelas. Jadi ada orang yang mampu tidak mau ikut berjihad di jalan Allah itu. Ada orang-orang yang mampu, yang kaya, tapi dia nggak mau. Ya. Yang selanjutnya dikategorikan munafik. Jadi di ayat 94-nya Rasul sampai nggak percaya lagi. Coba kita lihat ayatnya nih. Mereka orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya, dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada mereka, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya apa? Ketika ada orang diminta ikut berperang kepada Rasulullah padahal dia mampu, dan dia mengemukakan uzurnya padahal dia nggak seperti itu gitu. Waduh, saya sakit nih, saya lemah nih, supaya nggak bisa ikut perang gitu, padahal dia bohong. Begitu Rasulullah pulang dari medan perang, dia nggak percaya lagi sama tuh orang. Lu jangan ngomong begitu deh, gue tahu tuh, saya udah dikasih berita tentang kamu tuh, orang-orang yang mampu tapi nggak mau ikut perang. Jangan mengemukakan uzur lagi kepadaku. Saya nggak percaya lagi kepadamu. Rasulullah sampai nggak percaya, ya kan?
Jangan sampai kita masuk golongan yang seperti itu, ya kan? Lalu selanjutnya ada orang-orang yang nggak ikut berperang di jalan Allah bersama Rasul. Dia bersumpah dan anjuran buat untuk tidak menghiraukan mereka. Jadi di ayat 95-nya, kelak mereka akan bersumpah kepada dengan nama Allah. Wallahi saya benar-benar sakit gitu. Padahal enggak, ya kan? Apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Tuh kita bisa lihat Pak, punishmentnya sampai kayak gitu. Kita nggak mau, kita mengungkapkan alasannya, padahal bohong. Rasulullah udah dikasih tahu sama Allah, nih orang bohong nih, jangan dipercaya, jangan dihiraukan lagi. Emang enak begitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Berjuang di jalan Allah itu luas, fisabilillah itu penting. Fisabilillah itu juga bisa menandakan kita itu ada di sisi sebelah mana, sisi orang-orang yang patuh atau orang-orang yang enggak, ya. Sebentar lagi ada satu perhelatan akbar, ya, yang namanya pemilu, ya. Kita bisa juga fisabilillah di situ. Karena apa? Fisabilillah tadi orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu dan itu dikarenakan oleh Allah, maka kategorinya fisabilillah. Jadi gunakan hak pilih, jangan golput, ya. Gunakan hak pilih, pilihlah apa yang benar-benar telah diberikan satu guidance oleh Al-Quran. Jadi pilihlah pemimpin dari calon-calon pemimpin yang ada ini yang paling amanah, track recordnya bisa kita lihat. Tentukan itu, pilih, gunakan hak pilih kita. Nanti di akhirat nanti kita ditanya, kamu milih dia sebabnya apa? Kalau kita masing-masing punya reason, kita bisa ungkapkan itu di hadapan Allah. Karena pilihanmu menentukan kamu ada di mana dari pandangan Allah, ya. Mau pilih siapa aja, kita pegang disyariatkan oleh agama nih, milih pemimpin kayak gini. Oke, kita ikutin. Ketika kita ikutin, kita diminta pertanggungjawaban, kita enak untuk menjelaskannya, katakanlah begitu, ya. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam satu kegiatan, dan kegiatan itu kita lakukan juga dikarenakan oleh kita mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang fisabilillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup, ya. Kira-kira nggak ada pertanyaan, ya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.